Kelompok 5, konsep dasar asesmen anak usia dini. Ready? Ayo kita mulai. Latar belakang asesmen. Asesmen merupakan proses mendokumentasi keterampilan dan perkembangan anak. Asesmen mengukur level perkembangan anak dan memberikan indikasi tahap perkembangan anak selanjutnya. Asesmen bukanlah sekedar mengukur, mengurutkan ranking, ataupun mengelompokkan anak dalam kategori tertentu. Ada 4 proses dalam asesmen, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan anak dan menentukan tujuan asesmen. Yang kedua, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang tepat. Yang ketiga, memproses informasi yang bermanfaat untuk melakukan penilaian. Yang keempat, membuat keputusan atau judgement profesional. Tujuan asesmen perkembangan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi perkembangan yang spesifik. 2. Membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. 3. Mendapatkan profil anak atau guru dan orang tua. 4. Bermanfaat untuk diagnosa anak berkebutuhan khusus sehingga dapat dibuat program pendidikan individual dan layanan untuk keluarga. 5. Evaluasi keberhasilan program dan lain-lain. Manfaat Asesmen Nasional Early Childhood Assessment Resource Group menjelaskan manfaat asesmen yang harus digunakan secara tepat pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendukung belajar anak. Yang kedua, mengidentifikasi anak apakah berkembang secara normal atau memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi program dan memonitor kebutuhan anak. Yang keempat, sebagai wujud tanggung jawab. Nah, selain itu, asesmen juga bermanfaat untuk menentukan sukses tidaknya program yang diberikan. Prinsip asesmen adalah seseorang profesional atau calon profesional kita dituntut untuk mengikuti prinsip atau etika dalam membuat dokumentasi melalui asesmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, menghindari pelabelan. Keempat, memiliki tujuan yang baik. Kelima, berbagi dengan keluarga. Dan yang keenam, kerahasiaan. Prinsip asesmen juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Kedua, bermanfaat untuk perkembangan dan belajar anak. Ketiga, melibatkan anak beserta keluarganya. Keempat, sesuai dan fair untuk anak, otentik. Asesmen harus bermakna bagi anak dan merefleksikan cara anak menerapkan pengetahuan. Kelima, yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari memiliki tujuan yang spesifik dan bersifat reliable, valid, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Komponen sistem asesmen. Secara umum, ada 2 pendekatan dalam melihat asesmen, yaitu yang pertama, authentic assessment. Authentic assessment disebut juga dengan asesmen kelas, asesmen alternatif, atau asesmen berdasarkan performansi. Asesmen tipe ini terjadi sepanjang kegiatan anak di kelas. Informasi diperoleh dari berbagai cara, terutama dari observasi atau pengamatan pendidik selama anak melakukan kegiatan yang bermakna dengan waktu yang berbeda-beda dan kegiatan yang berbeda pula. Pendekatan yang kedua, formal assessment, yang terdiri dari tes standar. Yang kedua, strategi asesmen informal. Tes standar. Tes standar dirancang untuk mengukur karakteristik individual. Pelaksanaan tes dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Ada berbagai macam tujuan tes, di antaranya adalah untuk mengukur kemampuan, prestasi, minat, dan karakteristik kepribadian. Yang kedua, strategi asesmen informal. Strategi asesmen informal mencangkup berbagai cara seperti yang pertama, observasi, yang kedua, pengukuran yang dirancang guru, yang ketiga, checklist perkembangan, yang keempat, skala rating, yang kelima, rubik, yang keenam, performansi, dan asesmen portofolio, yang ketujuh, asesmen berdasarkan teknologi.